Oke, selamat pagi teman-teman. Ini baru di kebun anggur riset. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami tim Jogja Anggur, terutama saya ketika dalam penyampaian YouTube ketika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini kita akan mengecek pohon. Jadi hari libur ini kita di kebun aja. Jadi ini varian Nyusen Muscat yang akan kita pruning 2 hari lagi. Ini varian Jepang. Jadi kita akan membahas beberapa varian Jepang. Itu kenapa kok ada yang susah berbuah dan ada yang sangat ginjah sekali. Jadi sebetulnya banyak sekali varian Jepang yang masuk Indonesia. Itu ada Black Sun Muscat, Red Sun Muscat, dan lain jenisnya. Ini salah satu varian Jepang. Dan ini juga, ini Tamaki varian Jepang. Jadi saya dulu pernah punya varian itu. Terus ada varian Ruby Ruman juga yang konon katanya masuk dari Jepang, varian Sultan, tapi ternyata sangat susah berbuah dan tidak valid. Jadi banyak sekali varian yang masuk karena memang dari market yang kurang jelas, jadi hasilnya tidak valid. Nah ini untuk 2 hari lagi akan kita pruning. 2 hari lagi akan kita pruning. Nanti akan kita cek apakah ini valid atau enggak. Jadi ketika kita belum buahkan, kita memang tidak pernah tahu hasil dan bentuknya seperti apa. Nah ini untuk varian Jepang yang satunya lagi, ini Tamaki atau Fire Force. Kalau ini udah terbukti ginjah kalau varian ini. Jadi melalui potes pucuk aja keluar buah yang lumayan banyak ini. Ini kira-kira 1 bulan lebih dikit dari proses potes pucuk. Itu bisa dilihat di dalam tuh. Jadi ini Fire Force varian Jepang. Kalau ini sangat ginjah sekali. Jadi melalui proses pucuk ketika pohon sehat pasti keluar buah. Nanti ketika udah matang ini juga akan kita pangkas total dari bawah. Jadi kita lihat dulu aja bentuk buahnya kayak apa, karena memang belum saya bikin konten untuk pas matang. Jadi kita tunggu yang dari potes pucuk itu. Nah untuk varian Jepang itu dalam segi rasa memang unggul, karena memang rasanya yang sangat enak. Ketika di supermarket pun harga jualnya jauh lebih tinggi dari buah-buah yang misal masuk dari Cina, dari Australia, New Zealand. Itu varian yang Jepang harganya jauh lebih tinggi. Kalau Sun Muscat dari Jepang itu kalau yang premium harganya bisa $100 per kilo. Jadi ketika panen dengan hasil yang bagus, petani Jepang menjual harga yang sangat tinggi. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, ketika harga jualnya sangat tinggi, tentu saja petani juga akan sangat diuntungkan. Tapi kita harus seleksi varian dulu. Jadi tidak selalu kita tanam asal jenis. Kalau memang indukannya belum valid berbuah, pasti kita juga ragu-ragu untuk menanamnya. Nah di sini juga ada varian Jepang lagi, ini Kismis Samurai. Kalau ini ginjah sekali. Jadi banyak sekali buah-buahnya kalau ini Kismis Samurai. Ini mirip Veles ginjahnya ini. Kismis Samurai. Jadi seleksi untuk varian juga penting kalau kita mau perkebunan secara massal.
Nah, ini untuk yang varian New Shine Muscat ini udah terakhir kita siram kira-kira sekitar 10 hari yang lalu. Jadi kita pupuk terakhir juga 10 hari yang lalu. Jadi saya biarkan memang sengaja untuk 2 hari lagi. Nanti hari Kamis besok mau saya pruning. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Konon kalau dari segi rasa ada teman kolektor yang sudah mencoba rasa ini, rasanya memang sangat enak sekali. Jadi muskatnya atau aromanya itu nempel di tenggorokan. Jadi ada aroma ciri khas khusus. Tapi saya belum bisa berbicara banyak karena saya juga belum makan, belum coba makan. Tapi nanti akan coba kita buahkan. Semoga aja nanti bisa bawa buah dan bisa kita lihat hasil dan bentuknya seperti apa. Jadi di sini banyak sekali tertanam varian-varian. Untuk yang varian yang susah buah, misalnya Ruby Roman yang maksudnya nggak valid, dulu pernah punya, udah saya tebang. Saya belum pernah bikin videonya karena memang belum valid. Jadi dari awal memang saya tidak sengaja bikin videonya. Jadi banyak yang beredar itu varian Ruby Roman. Itu saya pikir itu memang varian yang kalau masuk pun Indonesia itu lewat jalur yang sangat ketat sekali, karena memang varian itu sangat dilindungi di Jepang. Pernah punya dulu Ruby Roman tapi udah dibuang. Kalau ini Tamaki. Jadi teman-teman yang menanam anggur memang ada seluk-beluknya juga. Ketika kita nanam dari awal, kita bisa mendapatkan varian yang belum terlalu valid kalau belum bisa berbuah di kebun kita sendiri. Jadi ini akan coba kita buahkan semua dulu biar kelihatan asli atau tidaknya varian-varian Jepang. Kalau ini ada varian Nelson Muscat ini. Kalau ini juga genjah banget. Buah-buahnya udah dulu dari bunganya saya buangin banyak, jadi cuma saya pelihara beberapa dompol aja untuk uji validitas dan rasa. Jadi memang sengaja kita buang karena memang pembuahan kita nanti mau lewat pruning, bukan putes pucuk. Udah rimbun sekali. Jadi untuk Kamis depan saya akan pangkas New Shine Muscatnya. Semoga aja bisa bawa buah, jadi bisa untuk mengetahui uji validitasnya. Ini pohonnya yang mau kita pangkas. Kalau dari pohonnya sih untuk fisiknya udah mumpuni, udah subur. Nutrisi juga batangnya udah cukup. Ini kalau yang bunga-bunga ini Tamakinya yang di sampingnya. Jadi untuk yang di depan sini saya tanam 2 varian Jepang, ini Tamaki dan ini New Shine Muscat. Oke, itu dulu. Nanti kita akan update untuk Kamis depan. Kita akan pruning. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.